Dari data ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.113 orang, sehingga totalnya menjadi 49.009 orang. Audio Jungle. Selamat sore, saudara-saudari. Selama lebih dari 3 bulan, kita merasakan beratnya perjuangan menghadapi COVID-19. Namun, juga ada rasa syukur karena sikap gotong royong masih ada dan nyata di antara kita. 30.000 relawan mendaftar dan bergabung dengan gugus tugas, ingin mendampingi ratusan ribu tenaga medis yang kini bertugas di lebih dari 130 rumah sakit rujukan COVID-19 dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Laboratorium yang hanya beberapa di awal pandemi, kini sudah bertambah lebih dari 200 lab dalam jejaring, siap menguji 20.000 sampel setiap harinya. Selama 3 bulan, gugus tugas nasional telah mendistribusikan lebih dari 4.300.000 APD dan lebih dari 2.200.000 masker bedah, masker N95, shoe cover, Buffen caps, goggles, handskun, dan lebih dari 2.500.000 PCR RDT kit, mesin RNA, portable ventilator, dan reagen sebanyak 2.253.350 ke 34 provinsi. Ratusan anggota gugus tugas terlibat dalam misi menyelamatkan nyawa ini. Pantas berbangga melihat prestasi anak-anak bangsa yang saat ini mampu memproduksi alat pelindung diri bernama Ina United, yang sesuai dengan standarisasi internasional, standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Alhamdulillah, Hazmat Produksi Indonesia telah lolos uji ISO 16604. Bukan saja ini adalah salah satu hasil karya nyata dan penting dari tim pakar yang beranggotakan 95 ahli senior dan 27 pakar muda dari berbagai disiplin ilmu. Namun, juga bukti keahlian dan ketangguhan para ahli diplomasi kita dari Konjen RI di New York, Amerika Serikat, yang tak lelah mengawal proses sertifikasi tersebut. Pengujian hazmat produk Indonesia pun bukan hanya dilakukan di Amerika Serikat. Ada juga produsen yang mengirim contoh produksinya ke Hong Kong dan Singapura untuk diuji dan juga ke Taiwan. Ternyata, seluruh produksi mereka sukses mendapatkan rekomendasi. Baju hazmat yang dihasilkan Indonesia ini bahkan dinilai lebih baik dan lebih hemat biaya. Para produsen tekstil yang tergabung di asosiasi-asosiasi itu pun menyanggupi untuk memproduksi sebanyak 17 juta unit hazmat per bulan. Itu artinya jauh di atas kebutuhan APD dalam negeri yang telah dihitung selama 3 bulan terakhir ini, mencapai sekitar 5 juta unit per bulannya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap APD karya anak negeri ini, produk tersebut pun diberi nama Ina United atau Indonesia Bersatu. Upaya kita bersama untuk membangun rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran dan juga di Pulau Galang memungkinkan kita untuk bisa merawat ribuan warga yang terpapar COVID-19. Tempat tidur yang kita miliki sekarang sudah mencapai 27.000. Naik drastis dari angka kurang dari 10.000 tempat tidur di rumah sakit saat pertama kita merespon pandemi di awal Maret. Namun, berita baiknya saudara-saudari, justru tidak semua tempat tidur rumah sakit rujukan ini ditempati. Bed occupancy rate justru menurun. Banyak pasien yang bergejala ringan melakukan isolasi secara mandiri atau di fasilitas yang disiapkan atas inisiatif lingkungan. Dan yang terpenting, setelah 3 bulan berjuang tanpa henti, non-stop setiap hari, kita kini memiliki sistem informasi terintegrasi Bersatu Lawan COVID atau BLC. Sehingga dengan mudah kita dapat mengetahui secara real time saat ini juga penyebaran kasus yang terjadi di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, dan Dr. Dewi Nur Aisyah, Ahli Epidemiologi, mempresentasikan cara menentukan zonasi tingkat penularan COVID-19 di daerah melalui Sistem Informasi Terintegrasi BLC. Data yang dipergunakan mencakup aspek epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai indikator yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Dengan berpegang kepada sistem informasi terintegrasi BLC, kita bisa mempersiapkan diri, menjalankan kegiatan masyarakat yang produktif serta aman COVID-19. Di masa pandemi ini, memang wajar jika kita merasa khawatir, dan ancaman COVID-19 memang belum berakhir. Tapi, kita sudah jauh lebih baik meresponnya saat ini. Meski kami belum bisa berbuah sendiri, masih banyak peningkatan, perbaikan, penyempurnaan yang akan kami lakukan untuk memastikan semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang terpapar, dan masyarakat tetap sehat, produktif, dan aman dari COVID-19. Semua itu tidak mungkin kami lakukan sendiri. Setiap uluran tangan saudara-saudari, kepedulian dan kerelaan menolong, bergotong royong, saling mengingatkan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, saling melindungi dengan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Bersama, kita buktikan kita bisa lewati pandemi ini bersama-sama. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara, hari ini kami akan mengupdate kembali data kinerja kesehatan yang kita himpun datanya dari pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan hari ini. Pemeriksaan spesimen yang kita lakukan hari ini adalah sejumlah 21.233 spesimen, sehingga total spesimen yang diperiksa adalah 689.492 spesimen. Di data ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.113 orang, sehingga totalnya menjadi 49.009 orang. Hasil positif ini distribusinya sebagian besar adalah berada di beberapa provinsi, di antaranya Jawa Timur hari ini melaporkan 183 orang kasus baru dan sembuh 80 orang. Kemudian DKI Jakarta 157 orang kasus baru dan sembuh 94 orang. Sulawesi Selatan 132 orang dan sembuh 39 orang. Kemudian Maluku Utara hari ini melaporkan 95 orang kasus konfirmasi baru dan 6 sembuh. Kalimantan Selatan 90 kasus baru dan 15 sembuh. 18 provinsi hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 5 provinsi melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Beberapa provinsi yang kasus sembuh lebih banyak dari kasus yang konfirmasi positif adalah Kalimantan Timur, 9 kasus baru 10 sembuh, Gorontalo 7 kasus baru dan 31 sembuh, Sumatera Barat 3 kasus baru dengan 14 sembuh, Lampung 2 kasus baru 4 sembuh, Yogyakarta 1 kasus baru dan 4 sembuh, Papua Barat 1 kasus baru dan 16 sembuh, kemudian Bangka Belitung tidak ada kasus baru, dilaporkan 9 sembuh, Bengkulu tidak ada kasus baru, 1 sembuh, Kalimantan Barat tidak ada kasus baru, 5 sembuh. Kasus sembuh hari ini sebanyak 417 orang, sehingga akumulasinya adalah menjadi 19.658 orang. Kasus meninggal 38 orang, sehingga total menjadi 2.573 orang. Kabupaten kota terdampak 443 kabupaten kota di 34 provinsi. Kami masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 36.648 orang dan pengawasan terhadap PDP sebanyak 13.069 orang. Saudara-saudara, harus kita pahami kembali bahwa proses penularan yang terjadi hari ke hari di beberapa provinsi ini menggambarkan bahwa masih ada sumber penularan yang berada di tengah masyarakat. Kasus yang positif dan kemudian tidak memiliki gejala yang signifikan membuat merasa lebih aman atau merasa sehat. Ini yang tidak disadari dan kemudian masih adanya kelompok rentan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan kemudian tidak rajin mencuci tangan. Inilah yang kemudian menjadi kelompok rentan untuk tertular.
dan ini memberikan gambaran kasus baru yang muncul. Beberapa saat kita telah mencoba menghitung suatu data bahwa seseorang yang membawa virus tidak menggunakan masker, melaksanakan kontak dekat dengan orang yang rentan tidak menggunakan masker, maka kemungkinan terjadi penularan 100%. Namun apabila orang yang sakit membawa virus tidak menggunakan masker, sementara orang lain yang rentan pada kontak dekatnya menggunakan masker, penularan akan turun menjadi sekitar 70%. Bila orang yang membawa virus ini menggunakan masker dan orang lain di sekitarnya tidak menggunakan masker, maka penularan akan turun menjadi sekitar 5%. Namun, apabila dua-duanya menggunakan masker, maka kemungkinan penularan turun drastis menjadi 1,5%. Inilah yang meyakinkan kita bahwa menggunakan masker adalah cara yang paling tepat. Sudah barang tentu, gunakanlah masker secara benar, menutup hidung dan mulut dengan baik. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Menjaga jarak ini juga menjadi sesuatu yang menentukan, di samping mencuci tangan. Saudara-saudara, mari kita lakukan ini. Mari kita jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan baru kita, kebiasaan baru keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita. Karena kita bisa menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan kebiasaan baru ini di keluarga. Kami yakin apabila ini secara kuat dan kukuh kita pegang, maka komitmen kita bersama untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 akan lebih baik lagi. Ini yang menjadi juga modal kita apabila kita akan beraktivitas untuk kembali lagi bisa produktif dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kita agar aman dari COVID-19. Saudara-saudara, kita mampu melaksanakan ini dan kita pasti mampu.